Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarti, Sarjana Pendidikan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di Universitas Syah Kuala. Berikut adalah video PPL aksi pertama saya. Selamat menyaksikan. Coba tolong disiapkan. Udah rapi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah hadir semua? Udah ya? Apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Tetap semangat walaupun di jam terakhir ya? Oke. Sekarang saya mau minta satu orang untuk mimpin doa sebelum memulai pelajaran. Silahkan Aril, boleh? Untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Doa kita. Alhamdulillah ya, semoga dengan berdoa pelajaran hari ini bisa memberikan keberkahan dan juga memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Oke, saya mau ngecek dulu kehadirannya ya. Tadi kayaknya ada yang terlambat sebelum saya masuk tadi ya kan. Bagaimana sekretaris Wulan mana? Hadir semua sayang? Yakin hadir semua ya? Ada yang nggak hadir? Hadir semua. Satu, siapa? Ega. Ada keterangan? Sakit ya? Oh, kita juga udah belajar sedikit tentang jamur. Saya mau remind lagi ya. Ada nggak yang masih ingat materi minggu lalu? Ada yang masih ingat? Apa ciri-ciri umum jamur? Silakan kakak jawab. Berdiri boleh. Karena jamur ada yang berukuran multiseluler dan Oh ya, oke, silahkan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, jadi salah satu ciri-cirinya itu ya. Bisa lihat nggak isi nampannya? Miring sedikit boleh ya. Oke, lihat di sini. Boleh lihat kayak kemarin? 1, 2, 3. Yang sana nampak sayang? Dah. Pertanyaannya adalah, kenal ini apa? Apa? Jamur penuh, bener-bener. Nah, yang mau saya tanyakan adalah, lihat ini jamur apa? Jamur apa? Kuping. Pernah makan? Enggak. Yang ini jamur apa? Aduh, kok jamur dolos ya? Jamur apa bahasa kerennya? Jamur merang. Halo. Oke. Kalau ini pasti kenal. Tempe apa ada jamurnya? Mana? Putih-putihnya ini jamurnya? Yakin? Nah, pertanyaannya, dari ketiga jamur ini sama nggak bentuknya? Jawab dulu, kenapa bisa beda? Kenapa bisa beda bentuk-bentuknya? Ada yang nanya, ada yang mau jawab? Cinta lagi tadi ya? Coba jawab, Cin. karena jamur ada yang berukuran multiseluler dan Unik. Oke. Multiseluler artinya yang gede kayak gini. Multi itu artinya banyak. Kalau yang uniseluler, silakan duduk Cinta sayang. Yang seperti ini. Nggak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Harus pakai filter. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ini bisa dimakan atau enggak? Udah pernah makan semua? Udah. Enak. Artinya apa? Ada beberapa jamur yang bisa dikonsumsi sama manusia. Walaupun juga ada jenis jamur yang merugikan, ya kan? Bener nggak? Oke. Selanjutnya,
Kalau kalian sudah tahu, ya kan, bagaimana sih jamur itu kok berbeda bentuk gitu kan. Kemudian kenapa jamur ada yang tadi kata Cinta, ada yang multiseluler, ada yang uniseluler, ya kan. Berarti dia mungkin berbeda jenisnya. Nah, sekarang Ibu mau kasih tahu apa sih tujuan belajar kita hari ini? Oke, jadi lihat dulu slide ke depan, boleh ya? Yang belakang nampak? Nampak, oke. Bentar ya. Buka dulu. Tujuan belajar kita hari ini yang menyambung ke materi minggu lalu. Kelihatan sayang? Oke, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalau yang akan saya bacain ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dan pendekatan saintifik dikombinasikan dengan metode ceramah dan diskusi, tanya jawab dan penugasan serta ada tayangan PowerPoint, maka kalian atau peserta didik diharapkan mampu mengelompokkan jamur ya, berdasarkan ciri dan cara reproduksinya dan menelaah peranan jamur dalam kehidupan dengan benar sehingga kalian atau peserta didik dapat mensyukuri ciptaan Tuhan dan menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, kerjasama, dan komunikasi. Jadi dalam hal ini pembelajaran kita akan belajar mengenai bagaimana sih pengelompokannya, bagaimana sih peranannya dalam kehidupan kita, ada nggak sih ngaruhnya sama kehidupan kita, dan semua nanti pekerjaan yang kalian lakukan baik secara individu atau secara kelompok nanti akan saya nilai. Jadi tolong aktif terlibat, kemudian kerjasama timnya juga saya nilai, misalnya nanti kita mau kerja kelompok, kemudian bagaimana kalian terlibat ya, jangan ada yang cuma nongol aja, cuma duduk aja, sementara teman yang lain bekerja. Jadi problem based learning itu adalah belajar dari masalah, mencari rumusan masalah dan kalian memecahkannya dari berbagai cara ya. Ada dari membaca literatur, lihat video dan lain sebagainya. Oke? Nah, jadi tujuannya adalah ini dia, banyak ya. Jadi cuma 2 sih kita harus capai. Kamu harus tahu mengelompokkan jamur, jenis-jenisnya. Dan kalian juga harus tahu peranannya. Ya, boleh? Oke, jadi sekarang Ibu mau kalian duduk per kelompok seperti minggu lalu. Yang saya sudah setting ya kan. Jadi udah tahu nama kelompoknya masing-masing. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Kemudian kalian satukan mejanya, tapi jangan berisik, diangkat. Ya, bisa sekarang dikerjakan duduk kelompoknya sayangku. Silakan. Oke, udah bagi kelompok, udah semua di tempatnya. Oke. Sekarang saya mau tunjukin kepada kalian video. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungi. Nah, biasanya fungi ini dikenal dengan jamur. Pasti kamu tahu kan bagaimana bentuknya? Sekarang saatnya kita bahas lebih dalam. Mulai dari arti, ciri-ciri, reproduksi, klasifikasi, serta peran fungi dalam. Tahukah kamu, fungi atau jamur bukanlah termasuk ke dalam dunia tumbuhan. Oke, udah diperhatikan sayang? Oke, jadi pekerjaan kalian adalah untuk hari ini menentukan apa sih dasar atau pembeda dari setiap jamur itu dalam kelompoknya. Ya, jadi kan kelompoknya tadi ada masing-masing ya. Jadi kan harus cari apa sih pembedanya dan kenapa bisa berbeda, gitu ya kan. Kemudian juga kalian harus telaah bagaimana peranannya. Tadi disebutkan sebentar ya kan. Jadi kan telaah lagi lebih dalam apa sih peranannya bagi kita, bagi lingkungan, ya kan, bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Oke. Sekarang Ibu mau bagikan LKPD-nya. Tolong perwakilan setiap kelompok maju ke depan. 1 orang. Oke. Sudah? Oke, boleh dicek-cek sebentar isi LKPD-nya. Sudah? Nah, sekarang tugas kalian adalah
kalian harus mengkaji masalahnya ya. Udah ada kan runutan bacaannya di situ, silahkan dibaca perlahan. Kemudian apa yang diminta dari LKPD tolong dikaji. Kemudian buat rumusan masalahnya. Kemudian nanti kalian juga harus mencari sumber bacaan. Situ saya udah kasih materi ya di belakang LKPD. Coba ditengok lagi. Nah, ada materi. Kemudian kalian boleh buka handphone. Ada? Boleh cari di internet sebagai informasi tambahan. Sudah tentukan siapa yang mempresentasi. Kalian harus memperhatikan semua ya, presentasi temennya. Kemudian silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang jamur. Langkah kerja 1. Setelah mengamati tampilan gambar dan video di atas, buatlah pertanyaan yang terkait dengan hasil pengamatan tersebut. Dari penjelasan kami tadi, adakah kelompok yang ingin bertanya? Saya Beni Rizky Alpareja dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa divisi Deuteromycota disebut jamur imperfektif? Karena pada jamur ini belum ditemukan cara reproduksi seksualnya, hanya reproduksi aseksualnya. Terima kasih kelompok 1, silahkan kembali ke tempat. Oke, next kelompok 2. Terima kasih ya untuk semua kelompok. Nah, jadi semuanya sudah presentasi dan juga sudah menampilkan hasil yang terbaik dari setiap kelompok. Ada nggak materi yang masih belum dipahamin? Udah paham semua? Wow, yakin? Nah, jadi saya ngasih lagi ya penguatan lagi tentang beberapa pertanyaan yang tadi dilemparkan oleh masing-masing kelompok. Mengapa divisi Deuteromycota itu disebut sebagai jamur imperfecti sementara yang lainnya nggak ada sebutan seperti itu kan? Tadi jawabannya adalah karena jamur Deuteromycota divisi ini adalah divisi yang tidak diketahui, khususnya adalah reproduksi aseksualnya. Oke? Udah jelas ya, itu gambar-gambarnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Hari ini dari awal sampai akhir, apa hasilnya? Ada yang bisa memberikan sedikit kesimpulan? Itu divisi Zygomycota, divisi Ascomycota. Sekarang balikkan kursinya, kita mau kasih soal. Tes. Soalnya cuman 5. Durasinya 5 menit saja. Oke. Buat nama dan kelasnya ya. Pulpennya mana? Oke. Silahkan buat nama dan kelas, kemudian silahkan dijawab disilang saja. Lima menit dari sekarang. Bukan terus ya, dari belakang ke depan. Oke. Oke, sudah yang ini? Oke, terima kasih. Oke, sudah semua? Yakin kan ini benar semua ya? Oh, insya Allah. Oke, baiklah. Setelah selesai kita mengerjakan tes kita, maka pelajaran kita hari ini pun akhirnya selesai ya. Kemudian untuk minggu depan, kita akan belajar untuk membuat olahan makanan dari jamur atau dari fermentasi jamur. Nanti akan saya informasikan ya. Jadi kalian harus cari informasi makanan apa sih yang bisa difermentasi sama jamur, banyak ya. Jadi kalian cari informasinya. Nanti kalau saya tanya kalian udah ready ya, udah punya materi dasar. Oke. Jadi terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini benar-benar memberikan manfaat. Kemudian kalian jadi tahu info terbaru ya, nama-nama jamur, kemudian peranannya, mana yang bisa dimakan, mana yang beracun lah. Jadi kalian bisa aplikasikan dalam kehidupan. Oke, thank you atas perhatiannya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.